Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa pada diri kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, tidak kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Salam jumpa kembali. Maaf baru bisa membuat konten lagi, tidak mengurangi rasa hormat saya pada jenengan-jenengan semua, seluruh anggota atau murid Rumah Singgah Asmaul Haq dimanapun berada, dan dulur-dulur semua yang setia menunggu perkembangan Rumah Singgah Asmaul Haq. Mohon doanya semoga dengan kekurangan ini saya bagi-bagi waktunya kepada dulur-dulur semua yang udah ada di grup atau yang belum di grup atau yang langsung datang di Rumah Singgah Asmaul Haq. Di banyak suatu kegiatan-kegiatan yang tidak kita upload karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena manusia itu kalau nggak suka sama kita sifat buruknya itu akan muncul, iri, dengki, hasad, asyuk itu pasti akan muncul pada diri kita. Meskipun kita benar, meskipun kita di jalan yang lurus, pasti ada suatu pro kontranya. Makanya kita itu pinter-pinternya dalam hidup. Di dalam hidup di dunia ini kita harus pintar mengamati situasi, keadaan, sehingga kita akan selamat dari fitnah dajjal atau orang-orang yang nggak suka sama diri kita. Yang terpenting nawaitul kita, niat kita amal ma'ruf nahi mungkar, menanamkan pondasi yang bagus pada diri kita. Masalah penangkapan atau penilaian orang itu kan berbeda-beda. Jadi kita nggak usah kita hiraukan, kita berjalan aja di trek yang lurus, apapun resikonya, apapun rintangannya, pasti kita akan menemukan. Nggak ada orang hidup itu akan mulus, nggak ada, pasti ada kerikil-kerikilnya, jalan-jalan terjal itu pasti ada. Semuanya itu ujian, cobaan pada diri kita, kita hadapi. Kalau kita pengen sukses, pengen derajatnya diangkat, harus kita melalui ujian-ujian seperti itu. Nggak ada orang yang sukses langsung, itu nggak ada. Pasti di jalan hal yang salah juga, pasti itu juga ada kendalanya, ada ujiannya. Sekarang kehidupan di dunia ini jenengan lihat situasi perkembangan itu jenengan amati. Kadang-kadang kita melihat orang yang benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan. Itu udah bumbu-bumbu kehidupan. Tapi kalau kita dengan kesadaran penuh, insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara. Makanya saya mengajarkan pada jenengan-jenengan semua itu pondasi yang kuat, apapun rintangannya,
hasutan, provokator dan macam, kita itu kuat karena kita mengerti, kita bisa membedakan gitu. Jadi jangan sampai kita salah langkah. Dalam kesempatan ini ya saya akan menjelaskan tentang kekuatan yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kekuatan kepada setiap manusia. Masih di dalam kandungan itu sebenarnya udah proses. Kita dikeluarkan di muka bumi ini, itu proses pembentukan dalam diri kita. Kita akan ditempa sama siapa? Jadi kualitas hidup manusia itu tinggal siapa yang menempanya. Kalau itu yang menempa itu ahlinya, insya Allah akan menjadi nilai yang tinggi. Tapi kalau yang menempanya itu orang-orang biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Sama seperti besi, tergantung empunya atau pandai besinya itu akan dibikin apa. Jadi nilai jual yang tinggi enggak, kan gitu. Sama diri kita juga seperti itu. Kita sudah mempunyai kekuatan, tinggal siapa yang menempanya. Bisa enggak mengeluarkan kekuatan itu. Setelah kita bisa mengeluarkan kekuatan itu, gimana membimbing akhlaknya ya. Dengan kita mempunyai kemampuan itu, apakah kita akan sombong ya, takabur ya, akan ria, pamer kemana-mana, pengakuan kan gitu. Jadi bukan hanya menempa menjadi orang yang sakti mandaguna ibaratnya ya, tapi juga akhlaknya yang kita bina. Sehingga apa? Tidak akan liar membawa suatu kemampuan, kelebihan yang kita miliki itu. Kebanyakan orang disindir ya, dihina langsung ngamuk ya, marah, emosi lah. Ini gimana caranya kita bisa mengendalikan diri? Kita difitnah, dihasut. Jadi kita nggak ganti mitnah dia, tidak mengganti provokator, menjatuhkan, tapi kita bisa mengendalikan diri. Lah itulah sebenarnya ilmu yang bagus itu seperti itu. Gimana caranya ilmu itu bisa mengekang diri kita, tidak sembrono, tidak sembarangan dalam kita hidup. Tingkah laku kita itu kita akan bisa mengendalikan. Nggak asal ucap ya, nggak menyebar aib-aibnya orang ya, nggak tahu dalamannya, terus nyebarin isu-isu yang nggak benar lah. Jadi kalau kita itu berisi ya, itu semakin melulu seperti padi semakin melulu. Sama manusia, semakin ilmunya itu tinggi, dia tidak berkoar-koar. Tidak ada pengakuan dalam diri kita, oh saya itu hebat, saya itu ini, bisa ini, enggak. Tetap kita merendah seperti orang yang biasa-biasa saja. Yang terpenting dalam hidup kita ini ya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya dengan kemampuan yang sudah diberikan sama Allah ya, kita sudah memilikinya, kita ditempa sama orang yang benar, diarahkan yang benar. Yaitulah kemampuan yang ada di dalam diri kita itu bisa memancarkan suatu aura positif dan akan kembali lagi pada diri kita. Jadi kekuatan yang diberikan sama Allah itu luar biasa. Dengan kekuatan angin, kekuatan tanah, kekuatan api ya, kekuatan air. Jadi 4 itu sudah kita miliki, 4 unsur itu. Tinggal gimana caranya kita mengolahnya. Jadi kalau kita sudah bisa mengelolanya,
dan bisa membawanya, bisa mengendalikan, insya Allah ya hidup kita itu akan baik-baik saja. Masalah cobaan, ujian itu wajar ya. Kalau hidup itu nggak ada cobaan, nggak ada ujian ya bukan hidup namanya. Wong kita mati aja masih ada ya, ya pertanggungjawabannya baru kita itu. Maka dari itu ya setiap kita diuji sama Allah, dikasih cobaan sama Allah ya kita syukurin aja, kita sabar, ikhlas menjalani ya. Mungkin itu sedikit saran, wejangan atau wawasan untuk jenengan-jenengan semua supaya kita hidup itu mawas diri ya. Hidup harus hati-hati ya, nggak usah terpengaruh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kalau ada masalah ya dalam kehidupan jenengan, tanyakan sama senior jenengan atau sama admin-admin yang ada di grup. Kalau admin nggak bisa mengatasin, langsung WA ke saya. Kalau saya ada waktu saya balas atau telepon, kalau ada ini saya angkat. Mungkin itu insya Allah ya, semua permasalahan hidup yang ada di dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin Allah memberikan masalah ya, ujian, cobaan pada diri kita tidak ada jawabannya ya. Jadi tinggal diri kitanya aja ya. Mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon yang sebenarnya. Kalau ada salah kata, tingkah laku ya yang kurang berkenan di hati jenengan-jenengan semua, saya mohon maaf yang sebenarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang sifatnya membangun untuk kemajuan atau perkembangan channel Rumah Singgah Asmul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.